Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria dengan menggunakan atribut ojek daring menodongkan senjata api kepada korbannya. Usai berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah, pelaku menyekap kedua korban dan meninggalkannya. Aksi ini terjadi di sebuah SPBU di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, kemudian viral. Berdasarkan CCTV yang sudah beredar, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku pencurian. Pelaku bernama Imam Akbar yang tak lain merupakan mantan manajer SPBU itu sendiri. Sementara senjata api yang digunakan adalah korek api. Berinisial IA, laki-laki berusia 34 tahun. Ini adalah pernah bekerja di tempat kejadian perkara ini, yaitu di SPBU Shell Bintaro. Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai shift manager karena terlilit pinjaman online atau memiliki hutang yang dipinjam melalui pinjaman online. Dari hasil pengakuan, pelaku mencuri karena terjerat hutang pinjaman online. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi pada sore hari ini. Hari ini pihak Damkar, BPBD dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Plaza Glodok di Jakarta. Total ada 8 jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hasil pencarian hari ini, Gulkarmat memastikan tidak ada jenazah di setiap lift Glodok Plaza. Selain melakukan evakuasi, pengelola juga membersihkan beberapa lantai dari puing reruntuhan. Pasalnya proses pencarian korban terhambat lantaran banyak reruntuhan membahayakan petugas. Hingga kini total ada 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Sementara itu, 6 korban lainnya yang dilaporkan hilang masih belum ditemukan. Titik-titik tertentu yang lebih kita fokuskan untuk pencarian korban. Karena kita belum tahu di titik kamar berapa yang terisi, yang dimana yang kita curiga. Karena kemarin berdasar tulisan yang ditemukan sesuai dari di lantai 931, berarti memang ada di bawahnya. Rata-rata semua di lantai 8 ketemu korban yang selama ini masih yang sudah ditemukan. Yang liftnya udah dibuka belum Pak? Udah diperiksa belum Pak? Semua lift kita sudah periksa dari hari kedua dan ketiga, lift semua kita buka, dibantu dengan pengelola gedung, tim rescue yang kemarin kita kerahkan dari wilayah, dan ternyata di lift semua aman kosong. Proses pencarian korban terhambat ya Pak ya, karena banyak reruntuhan yang kalau misalkan kita masuk lagi itu justru akan membahayakan tim. Jadi kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Pak Kasiop, kita akan maksimalkan sambil menunggu bantuan dari pengelola gedung, karena untuk mengetahui struktur bangunan. Kalau untuk korban yang teridentifikasi di rumah sakit, karena kita masih menunggu juga dari data-data antemortem ya, jadi masih belum, karena yang didapatkan itu adalah potongan-potongan tubuh, jadi kita masih memproses. Keluarga korban masih berdatangan ke Rumah Sakit Polri untuk mencocokkan DNA dengan jenazah yang telah ditemukan. Keluarga berharap hasil identifikasi bisa segera didapatkan. Hari keempat pasca kebakaran yang menghabiskan gedung Glodok Plaza pada Rabu malam, sejumlah warga datangi RS Polri untuk pastikan identitas korban. Salah satunya Ade Mulyani. Ia datang mendampingi kedua orang tuanya untuk memberikan sampel DNA untuk dicocokkan dengan jenazah yang sudah ditemukan. Kemarin sudah menyerahkan semua data-datanya, terus sekarang disuruh balik lagi karena mau diambil sampel buat tes DNA. Jadi orang tua ibu bapak harus datang ke sini. Jadi saya nganterin orang tua saya ke sini. Ya. Bapak tadi saya sampaikan apa saja tadi yang diserahkan ke tim DVI Polri, tadi nyerahin apa aja Pak? Cuman ini aja, dites saja, tes ininya apa, menurut saya. Iya, liur aja. Itu. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya, kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama
pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Ade melanjutkan, komunikasi terakhir yang ia lakukan dengan sang adik terjadi pada Rabu sore. Namun, kala insiden kebakaran terjadi, sang adik tak lagi bisa dihubungi dan memperkuat dugaan sang adik menjadi salah satu korban meninggal dalam kebakaran nahas Rabu malam. Rabu sore sempat kontak, katanya dia mau main ke Plaza Glodok. Nah terus malamnya itu saya telepon lagi sudah mati handphonenya sampai hari ini. Hingga Minggu sore, setidaknya sudah ditemukan 8 jenazah yang dibawa ke RS Polri untuk diidentifikasi. Sementara laporan orang hilang dalam insiden ini mencapai 14 orang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara Kabid DVI Prodokpol Pusdokes Mabes Polri, Kombes Ahmad Fauzi menyebut jumlah korban hilang dalam insiden kebakaran Glodok bisa lebih dari 14 orang. Hal ini terjadi karena terdapat warga yang tidak sadar keluarganya menjadi salah satu pengunjung di Golden Crown Glodok. Karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa, masih kita belum jelas. Karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ, namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ. Gitu. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini proses evakuasi serta identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di Plaza Glodok dan juga Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita akan ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimanakah kelanjutan proses evakuasi hari ini? Apakah petugas kembali berhasil menemukan korban? Ya, Camar dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi pencarian korban kebakaran Glodok Plaza hari ini sudah selesai dilakukan, di mana tadi proses pencarian dimulai pada pukul 1 hingga pukul 4 sore, yang hingga saat ini juga dari petugas ini belum juga menemukan korban lainnya atau juga kantong jenazah yang kami masih tunggu hingga saat ini, di mana tadi dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa untuk proses evakuasi, maksud kami proses pencarian korban saat ini sudah dihentikan, dan artinya untuk hari ini tidak ada korban yang ditemukan atau juga bisa dibawa untuk menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Camar dan juga pemirsa, bahwa proses pencarian korban hilang ini terhambat karena banyaknya reruntuhan puing di dalam gedung yang memang sudah mulai ambruk begitu ya. Terutama juga di bagian pada lantai 9, di mana atap dari lantai 9 ini sudah ambruk, yang juga mengakibatkan untuk lantai 8 dan juga lantai 9 ini sudah menyatu, yang artinya ini tentu juga sangat menghambat sekali dari proses evakuasi atau juga proses pencarian korban yang dilakukan oleh petugas. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Camar dan juga pemirsa, meskipun juga kalau kami bisa kilas kembali bahwa pada pagi hari tadi memang sempat dilakukan pembersihan dan juga pemeriksaan struktur bangunan yang dilakukan oleh pihak pengelola gedung, di mana tadinya juga dilaksanakan untuk pembersihan dan juga struktur bangunan ini dilakukan pemeriksaan sebelum nantinya dilakukan proses pencarian yang tadi sudah dimulai pada pukul 1 siang hari tadi dan hingga pukul 4 sore hari tadi. Meskipun hingga saat ini juga tidak ada korban ataupun juga korban hilang yang ditemukan akibat dari peristiwa kebakaran tersebut, yang artinya untuk korban hilang saat ini masih ada 6 orang. Camar. Baik, 6 orang sudah ditemukan. Salam, kita akan beralih ke rekan Hamzah di RS Polri Kramat Jati. Hamzah, apa saja update terkini dari RS Polri Kramat Jati? Apakah keluarga masih berdatangan? Ya, Camar dan juga pemirsa, bahwa sejak pagi hingga siang tadi ini terdapat 2 keluarga korban dari kebakaran Glodok Plaza yang sebelumnya dilaporkan bahwa terdapat 14 laporan orang hilang di TKP Glodok Plaza, Jakarta Barat. Saat ini 2 keluarga yang hadir sejak pagi tadi ini melengkapi laporan maupun identitas yang diperlukan oleh RS Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi para korban secara mendalam. Nantinya pihak RS Polri Kramat Jati ini akan mengidentifikasi para korban yang ditemukan
ditemukan, yaitu sebelumnya sudah ada 8 kantong jenazah yang ditemukan dari TKP kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Nantinya pihak RS Polri Kramat Jati akan mencocokkan ke-14 laporan identitas yang diberikan oleh para keluarga korban dengan metode postmortem dan juga antemortem, di mana postmortem ini dilakukan dengan cara memeriksa ciri-ciri dari para korban yang ditemukan seperti sidik jari, gigi geligi maupun tes DNA. Sedangkan pemeriksaan antemortem ini yaitu kepolisian akan mencocokkan data para korban yang diberikan oleh para keluarga seperti identitas maupun ciri-ciri pakaian dan lain sebagainya. Selain itu pihak kepolisian ini juga menyebut bahwa tes DNA yang nantinya dilakukan ini karena hambatan pemeriksaan yang dihadapi oleh pihak kepolisian karena tubuh yang ditemukan maupun tubuh dari para jenazah dan korban yang ditemukan ini sudah hangus dan hanya beberapa bagian yang bisa ditemukan. Jadi dari 8 kantong jenazah yang sebelumnya sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, ini bisa saja berisi lebih dari 1 jenazah di dalam 1 kantong. Selain itu pihak RS Polri Kramat Jati ini juga menyebut sudah ada 14 sampel DNA yang didapatkan untuk memeriksa identitas para korban. Salah satu sampel DNA ini merupakan sampel DNA yang diberikan oleh keluarga korban yang berada di Malang, dan sampelnya sudah hadir di RS Polri pada Sabtu malam kemarin. Selain itu pihak RS Polri juga melaporkan bahwa ada dugaan dari para korban yang terjebak maupun menjadi korban di Glodok Plaza ini, beberapanya merupakan kru pesawat. Nantinya pihak RS Polri Kramat Jati ini juga akan bersurat kepada Balai Kesehatan Penerbangan untuk mendapatkan data-data dan identitas para korban yang diduga merupakan korban kebakaran Glodok Plaza. Selain itu pihak RS Polri Kramat Jati ini juga menyampaikan bahwa nantinya tes DNA yang akan dilakukan akan berlangsung minimal selama 7 hari, bahkan mungkin lebih. Hal ini karena hambatan-hambatan tadi seperti bagian tubuh yang hangus terbakar dan juga material-material yang hangus dan menempel di tubuh korban yang menjadi hambatan dari pihak RS Polri. Sementara itu, Camar. Baik, terima kasih rekan Hamzah yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kemudian tadi ada rekan Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari Plaza Glodok. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Dan informasi selanjutnya masih berkaitan dengan pagar laut Tangerang yang saat ini sudah dibongkar oleh Bakamla sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, pembongkaran pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten hari ini belum kembali dilanjutkan atau dilakukan pembongkaran setelah pada hari kemarin, hari pertama dilakukan pembongkaran pagar laut oleh sejumlah personel, yakni ada lebih dari 600 personel dari Lantamal atau Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan juga melibatkan masyarakat setempat dan juga nelayan, dan berhasil membongkar sepanjang 2,2 km dari 30 km pagar laut yang terpasang. Dan hari ini kami masih menunggu informasi secara pasti apakah akan dilakukan kembali pembongkaran pagar laut. Dan kalau di belakang saya ini memang kapal nelayan sudah tersedia, sudah standby untuk nantinya jika akan kembali dilakukan pembongkaran patok pagar laut. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang saat ini masih ada evaluasi dari pihak TNI AL untuk apakah hari ini akan kembali dilanjutkan dan sistemnya seperti apa. Karena pada hari kemarin, pada hari pertama pembongkaran, ini dari pihak TNI AL dan juga masyarakat dan nelayan setempat yang membantu untuk mencabut patok pagar laut mendapat atau menghadapi sedikit kesulitan. Di antaranya karena patok pagar laut yang terpasang di dasar laut ini tertanam cukup dalam dan juga kondisi laut yang kurang bersahabat sehingga menyulitkan dari pihak TNI AL dan juga masyarakat setempat yang membongkar pagar laut, sehingga masih dilakukan evaluasi untuk sistemnya seperti apa yang akan dilakukan dan juga kapal apa yang akan digunakan. Kalau di hari kemarin pembongkaran dilakukan menggunakan kapal milik nelayan dan juga menggunakan speedboat, dan
ini kalau dilakukan dengan metode yang sama, kemungkinan akan memakan waktu yang lebih lama dari target, yakni 10 hari. Karena jika dalam satu hari hanya dapat membongkar seluas atau sepanjang 2,2 km, maka akan memakan waktu yang cukup panjang dari 30 km pagar laut yang terpasang di sini. Sementara itu kami masih menunggu informasi kapan akan dilakukan kembali pembongkaran pagar laut dan sebenarnya siapa yang memasang pagar laut di kawasan Tanjung Pasir ini sehingga menyulitkan para nelayan untuk berlayar dan juga mencari ikan karena mereka harus memutar arah sehingga menghabiskan bahan bakar atau bensin yang digunakan oleh para nelayan untuk berlayar. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Bagus Prasetya dan Yudi Richard melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik LBHAP, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan sekitar 7 nama ke Kabarreskrim Mabes Polri yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut ilegal. Sejumlah nama pengembang besar ada dalam nama yang dilaporkan Muhammadiyah ke Barreskrim Polri. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan terkait dengan pelaporan kasus pembangunan pagar laut. Kita sempat tanya, ini Bang, ini pagar bambu ini siapa yang buat? Los, kita nggak tahu Mas, ini untuk kepentingan siapa? Ya ini untuk kepentingan proyek strategis nasional. Jadi nelayan sesungguhnya sudah tahu pagar bambu itu diperuntukkan untuk PSN PIK 2 gitu ya. Jadi sama sekali kalau ada yang mengatakan bahwa ini swadaya petani nelayan atau masyarakat, saya kira tidak mungkin karena memakan biaya yang sangat besar, bisa miliaran rupiah. Anggota Brimopolri yang bertugas dalam operasi Damai Kartens di Papua gugur saat bertugas. Jasad korban yang tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Buka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap tiba di rumah duka di Kelurahan Jakastia, Kota Bekasi Sabtu malam. Rekan-rekan korban di Satuan Brimopolri juga berdatangan untuk berbela sungkawa. Usai disemayamkan di rumah duka, pihak keluarga langsung menggelar tahlil dan doa bersama. Rencananya, jenazah korban akan dimakamkan di TPU Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu pagi. Puskesmas! Tahu di sana, Bang. Jangan ke sini semua. Tahan di pos. Sebelumnya, Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap meninggal dunia setelah ditembak di bagian leher oleh separatis Papua saat patroli rutin di wilayah Yalimo, Papua, Jumat sore. Korban yang melintas dengan anggota Satgas Damai Kartens diserang dari arah tebing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Usai diperiksa selama 24 jam, pelaku pembunuhan satpam oleh majikan Abraham Felix resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dilaporkan pulang malam ke ibu pelaku. Septian, 36 tahun, ditemukan tewas di tempatnya bekerja di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Korban tewas usai terlibat cekcok dan dianiaya anak majikannya sendiri di rumah mewah yang merupakan tempat jual beli mobil bekas. Aparat Polresta Bogor Kota yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari hasil penyelidikan, korban tewas akibat luka senjata tajam di bagian dada dan perut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Orangnya begitu Pak, emang ada stres. Oh gitu, stres seperti apa? Stresnya bisa diceritain nggak Mas? Itu stresnya penyakit atau memang dia temperamen? Temperamen juga, penyakit juga. Jadi emang
udah watak emaknya turunan dari emaknya juga sama. Dia kayak terbelakangan mental gitu orangnya. Itu waktu dia pernah diapain sama aku? Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan dulu kan saya supirin dia. Aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota resmi menetapkan Abraham Felix sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan satpam bernama Septian. Petugas juga menemukan sebilah pisau yang digunakan Felix saat menghabisi nyawa korban di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membunuh korban lantaran sakit hati karena korban sering mengadu kepada ibu tersangka. Hasil tes urin tersangka juga terbukti positif menggunakan narkoba jenis Sinte. Itu kita sudah melakukan otopsi, kemudian saat ini tersangka sudah kami tetapkan dengan melalui proses gelar. Dikarenakan sakit hati, karena korban ini sering melaporkan tersangka yang sering pulang malam kepada orang tuanya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Camar Haenda. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian menuai sorotan. Dalam aturan tersebut, ASN diperbolehkan berpoligami asal memperoleh izin dari pejabat terkait. Menanggapi peraturan tersebut, pejabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan peraturan tersebut tidak bermaksud mengizinkan ASN untuk berpoligami, namun dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Teguh mengatakan sebelum diterbitkan, peraturan tersebut sudah digodok sejak tahun 2023 lalu dengan pihak-pihak terkait. Menurut Teguh, peraturan tersebut juga sudah merujuk pada aturan-aturan yang sebelumnya ada. Jadi begini, Pergub 2 2025 bukan hal yang instan. Itu sudah dibahas cukup lama, sejak tahun 2023, dan sudah melibatkan juga bukan hanya satu OPD semuanya, juga melibatkan berbagai kementerian, termasuk juga sudah harmonisasi dengan katakanlah Kawil Kemenkumham dan juga stakeholder lainnya. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum, isi-isi dari Pergub 2 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Kami justru ingin melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat perkawinan dan perceraian bagi ASN. Dan pemirsa, berikut ini isi dari Peraturan Gubernur Jakarta nomor 2 tahun 2025 yang mengatur tentang tata cara pemberian izin perkawinan serta perceraian untuk ASN. Pasal 4 mengatur soal perizinan poligami bagi ASN.
Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan pergub yang mengatur tentang poligami bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta, sudah bergabung dengan kami Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Sigit Pratama Yuda. Selamat sore Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Camar. Waalaikumsalam. Baik Mas Sigit, terima kasih telah bergabung bersama dengan Sindo Sore. Ini seperti yang disampaikan tadi bahwasanya aturan ataupun juga regulasi yang menjadi polemik di masyarakat saat ini. Apa sebetulnya alasan Pemprov mengeluarkan pergub poligami? Apakah lebih urgensi dibandingkan dengan hal-hal lain begitu? Baik, saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk diluruskan bahwa ini pergub bukan pergub poligami, tetapi pergub tentang tata cara perkawinan dan perceraian bagi PNS di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang di dalam muatannya ada salah satu pasal yang memberikan peluang kepada PNS pria untuk dapat melakukan perkawinan lebih dari satu orang. Nah, sebenarnya urgensinya bukan di situ, tetapi tujuan dari pergub ini sebenarnya adalah untuk melakukan pencatatan yang rapi sehingga akan membuat data pegawai itu menjadi mutakhir dan tentu saja menjadi dapat dipertanggungjawabkan sehingga hal-hal yang terkait dengan hak-hak kepegawaian baik untuk PNS maupun untuk keluarganya itu dapat terlindungi. Yang kedua adalah untuk menghindarkan kerugian daerah. Ketika pencatatan bagus, tertib administrasi, maka untuk kasus-kasus perceraian, kan di situ juga ada hak-hak keuangan bagi mantan istri. Nah, ketika pencatatan tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi pembayaran terus-menerus yang ini mengakibatkan kerugian daerah. Oke, baik. Ini tadi Anda sampaikan mengenai pemutakhiran data. Apakah sebelumnya sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran atau peraturan sebelumnya ini terlalu mudah untuk disiasati sehingga dimunculkannya aturan ini? Sebelumnya memang sudah ada keputusan gubernur tahun 2007. Sebentar. Keputusan gubernur nomor 2799 tahun 2004 tentang pendelegasian wewenang untuk penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Namun dipandang Kepgub tahun 2004 itu sudah terlalu uzur sehingga perlu perbaikan-perbaikan, pembaruan-pembaruan yang akan menyempurnakan dan menutup celah-celah pelaksanaan dari PP itu sehingga ASN-ASN yang ada di Pemprov DKI, lingkungan DKI itu menjadi lebih terlindungi hak-haknya terutama untuk para istri, mantan istri maupun anak-anak. Baik, apakah hal tersebut yang Anda sampaikan juga berkaitan dengan tadi salah satu poin yang disebutkan bertujuan untuk melindungi keluarga ASN. Bagaimana mekanisme aturan ini supaya betul-betul dapat memberikan perlindungan yang dimaksud? Jadi begini Mas Camar, ketika sudah saya sampaikan di depan tadi untuk tertib administrasi pencatatan, maka semua perkawinan atau perceraian akan didaftarkan. Sehingga semua pihak di sini di keluarga, baik istri, mantan istri, para istri maupun anak-anak, status hukumnya dan kedudukannya jelas. Sehingga ketika sesuatu saat nanti ada hal-hal, mereka masih mempunyai hak-hak hukum, keuangan maupun keperdataannya. Oke, baik. Pak Sigit, sekali lagi saya sampaikan, apakah sebelumnya pernah terjadi pelanggaran begitu sehingga dikeluarkannya pergub ini? Untuk pelanggaran, tidak dapat kita pungkiri, PNS di DKI Jakarta itu sangat banyak. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu memang sudah ada, sering ditemukan, tetapi masalahnya bukan seberapa banyak pelanggaran itu ada. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Pemprov bisa menjamin, melindungi para ASN, terutama keluarga-keluarganya itu tidak kehilangan hak-hak keuangan maupun hak-hak perdataannya. Inilah yang menjadi semangat dari terbitnya Pergub nomor 2 tahun 2025 ini. Baik, sebetulnya niatnya baik dari tadi apa yang disampaikan pemutakhiran data sehingga hukumnya juga jelas baik untuk anak dan juga istri dari para ASN. Pak Sigit, saya kembali mengulas berkaitan dengan kontroversi dan juga kritik yang disampaikan oleh masyarakat bahkan dari DPR. Tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa sebagai perwakilan dari Pemprov DKI?
Jadi seperti Mas Camar sampaikan tadi bahwa ini adalah pergub tentang poligami. Jadi saya luruskan ya. Pergub ini adalah pergub mengenai tata cara perkawinan dan perceraian bagi PNS di lingkup Provinsi DKI Jakarta yang merupakan aturan teknis atau aturan di tataran operasional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diatur di dalam PP sebelumnya, yaitu PP 10 tahun 1983 dan perubahannya di PP 45 tahun 1990. Jadi Mas Camar, di PP itu memang sudah menyebutkan bahwa pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari 1 orang wajib mendapatkan izin dari pejabat berwenang. Jadi aturan PP ini tidak hanya berlaku di Pemprov DKI Jakarta, tetapi itu aturan yang mengikat, yang harus ditaati oleh seluruh PNS dimanapun kementerian lembaga Pemprov, Pemkab, Pemko di seluruh Indonesia. Namun di sini yang perlu saya tegaskan adalah hal-hal yang masih kurang dalam hal ini adalah mengenai norma dan syaratnya. Ketika di PP itu agak longgar, maka kami mencoba mengetatkannya. Dalam hal ini mungkin bisa saya sampaikan contoh yang konkret. Di PP itu salah satu alasan atau syarat untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang adalah bila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pemprov DKI melalui pergub ini mengetatkan kapan itu terjadi. Di sini kami mengetatkan adalah ketika 10 tahun umur perkawinan minimal baru bisa mengajukan atau menjadikan itu sebagai salah satu syarat. Yang kedua yang tidak ada di PP adalah ada syarat bahwa tidak mengganggu kegiatan kedinasan. Jelas ini. Jadi memang ada beberapa yang berbeda, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah ketika untuk mengajukan perkawinan untuk selanjutnya yang kedua dan ketiga, maka Pergub 2/2025 mensyaratkan adanya yang bersangkutan harus memiliki putusan pengadilan mengenai izin tertulis. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat ketat, sehingga kami akan menghindarkan perceraian atau perkawinan yang kedua seterusnya yang sebenarnya bisa diselesaikan. Jadi kami akan berusaha selektif dan ketat. Ya, baik Pak Sigit, artinya ini sudah semakin jelas bahwasanya maksud dari Pemprov DKI Jakarta bukan artinya mendukung dan juga bisa dibilang mensupport ASN agar berbondong-bondong poligami, namun ini lebih kepada aturan yang memang sebelumnya sudah digodok, kemudian tidak hanya berfokus pada poligami, namun juga kepada tata cara perkawinan. Ya Pak Sigit ya? Benar, jadi memang sudah saya sampaikan tadi, peraturan mengenai hal itu tidak dibuat oleh Bapak PJ Gubernur, tapi Bapak PJ Gubernur karena concern beliau akan mengatur tataran operasionalnya agar lebih selektif dan lebih ketat. Baik, ya Pak Sigit, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Salah satu pergub yang baru diterbitkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Di tengah pemerintah pusat sedang berjuang untuk mengadakan reformasi birokrasi dengan memperbaiki tata kelola melalui e-government yang terintegrasi, PJ Gubernur DKI malah mengeluarkan pergub terbaru terkait ASN boleh berpoligami. Aku usulkan untuk Mas Pram dan Bang Dul, mudah-mudahan cepat dilantik, dan ini adalah rekomendasiku pertama untuk DKI Jakarta, cepat revisi pergub tentang ASN boleh berpoligami, cabut aturan itu. Kaget banget sih ya, baru dengar juga, jadi kayaknya nggak bijak sih menurut aku ya. Nggak perlu juga ada keputusan kayak gitu, karena kayak sebagai wanita sih nggak menghormati banget gitu. Menurut saya sih harusnya ini kan urusan privat, harusnya nggak usah dibikin peraturan-peraturan gitu ya, terserah orangnya, kayak gitu sih kalau menurutku. Ya tapi kalau saya pribadi saya kurang setuju sih dengan poligami kayak gitu. Ya nggak boleh lah, dari dulu juga nggak boleh. Dari zamannya Soeharto jadi presiden sudah ada peraturannya kalau poligami tidak boleh. Ya sebagai perempuan ya kita ya, terutama kita sebagai perempuan tidak setuju sekali. Laki-lakinya kan manusia juga tidak pernah akan ada yang bisa adil ya kan.
Baik, pemirsa, kita akan kembali melaksanakan dialog bersama dengan Pak Sigit. Pak Sigit, seperti yang tadi sudah dilihat di layar kaca bahwa adanya sejumlah sentimen negatif baik dari kritikus DPR RI maupun juga dari masyarakat. Tanggapan Anda seperti apa meskipun seperti yang Anda sampaikan tadi bahwasanya ini tidak hanya berfokus mengenai poligami saja, namun justru ada manfaat-manfaat lain. Salah satunya adalah pemutakhiran data yang Anda sampaikan, terutama pada pasal 4. Begini Mas Samar. Jadi memang ketika ditanya ini populer apa tidak, sentimen negatif pasti iya. Cuma memang kami Pemprov DKI itu kan tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Nah, untuk pelayanan masyarakat itu kami perlu memiliki sumber daya yang kuat. Artinya, di satu sisi kami juga akan memperbaiki tatanan yang tata kelola kepegawaian ada di dalam. Sehingga ketika masalah-masalah kepegawaian ini tidak terjadi, keluarga juga tidak menjadi beban buat para ASN, semuanya hidup tenang, maka diharapkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu akan menjadi lebih optimal dan ASN juga lebih tenang karena memang tidak ada gangguan atau tidak ada kekhawatiran ketika melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Demikian. Oke, baik. Ini mengenai respon masyarakat tadi yang mayoritas tidak setuju. Apakah mungkin dari aturan ini akan direvisi atau seperti apa, Pak? Jadi sebelumnya saya sampaikan Mas, ketika aturan ini terbit tentu saja sudah melalui proses yang sangat panjang dari proses perencanaan yaitu namanya Propembergu, program pembentukan peraturan gubernur. Kemudian ada pembahasan di tingkat Satker, di tingkat Pemprov DKI. Pembahasan clear selesai, akan kita mintakan sinkronisasi, harmonisasi kepada kementerian terkait. Atas hal itu kemudian materi akan kita sempurnakan sebelum akhirnya kita mintakan lagi fasilitasi kepada kementerian. Artinya secara substansi, secara kewenangan, dan secara produk hukum itu sudah terjamin kepastian hukumnya dan ini tidak melanggar peraturan yang lainnya. Justru Pergub ini akan dapat menjalankan amanat yang ada di PP menjadi lebih smooth dan lebih teratur. Oke, baik. Pak Sigit, ini kita bisa lihat di layar kaca pasal 4 dari aturan tersebut dan seperti Anda sampaikan tadi bahwa ada sejumlah hal ataupun juga poin-poin yang perlu dipenuhi agar ASN tersebut memenuhi syarat bisa berpoligami. Salah satunya adalah mendapatkan izin dari atasan, kemudian juga dari istri yang saat ini menjadi istri. Bagaimana hal tersebut ataupun juga mekanismenya? Jadi di Pergub juga diketatkan, Mas. Di Pergub kita mengenal ada pembentukan namanya tim pertimbangan. Jadi ketika di PP itu sifatnya izin adalah berjenjang dari atasan langsung sampai kepada pejabat yang berwenang, maka Pemprov DKI di Pergub ini membentuk suatu tim pertimbangan. Tim ini terdiri dari berbagai unsur aparatur perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Mereka akan memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuatu kasus apakah ini layak untuk dilakukan perceraian atau perkawinan selanjutnya, dan tim ini akan bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, bahkan yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk memanggil para pihak atau istri atau anak-anak dari PNS yang mengajukan izin perceraian maupun izin pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, Pak Sigit, artinya closing statement Anda adalah ASN bisa melaksanakan ataupun bisa melakukan poligami jika dan juga hanya jika memenuhi dari syarat-syarat yang Anda sampaikan tadi. Betul, sangat ketat. Ya. Kami tidak mengharapkan itu, tetapi ketika itu terjadi adalah merupakan suatu jalan terakhir yang tidak bisa dihindarkan dan tentu saja harus disepakati oleh para pihak. Baik. Terima kasih Mas Sigit atas informasinya. Mudah-mudahan ini dialog kita kali ini bisa memberikan pandangan baru terhadap masyarakat berkaitan dengan regulasi yang baru. Terima kasih, selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas, salam sehat Mas Sigit. Selamat sore, selamat sehat. Terima kasih. Masih di Sido Sore, dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali bertemu. Keduanya makin akrab dan saling berpelukan di sebuah acara peluncuran buku. Dua mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan kembali bertemu dalam event peluncuran buku akhir pekan kemarin. Keduanya hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Suasana akrab ditunjukkan Ahok dan Anies di hadapan pengunjung.
Bahkan Anies Ahok berbincang santai sambil tersenyum. Anies, kalau boleh tahu tadi sama Pak Ahok, gimana ini pertemuan keberapa dan apa yang dibicarakan, Pak? Oh, santai aja. Mana tahun baru, suasana, terus tanya apa aja kegiatannya, itu aja. Oh, itu aja. Nggak ada yang hal-hal lain, nggak ya? Momen hangat antara Ahok Anies menjadi perhatian publik. Keduanya sempat menjadi rival politik yang sengit, dimulai sejak pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, publik menantikan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meski belum dipastikan tanggalnya, namun pertemuan diharapkan segera terjadi. Ucapan terima kasih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ke Presiden Prabowo saat perayaan Hari Jadi PDIP menguatkan spekulasi terrealisasinya pertemuan keduanya. Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati ini sangat dinantikan sebagai bentuk silaturahmi, diupayakan pertemuan segera terjadi. Apalagi Presiden Prabowo hingga saat ini sangat terkesan dengan masakan Megawati Soekarno Putri, yakni nasi goreng dengan berbagai variannya seperti nasi goreng ikan asin, ayam, dan kambing. Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan sama kami menyampaikan bahwa masakan Ibu Mega yang paling beliau kenal memang nasi goreng. Ada nasi goreng ikan asin, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng kambing. Tiga-tiganya kata Pak Prabowo enak sekali. Pak Sudarto bilang kalau kemungkinan bisa aja bulan ini ketemu antara Pak Prabowo dengan Mega, ini benar nggak Pak, atau ada ancang-ancang seperti itu? Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini makin cepat makin bagus. Apa sih Pak manfaat menurut Bapak harus bertemu secepat itu, Pak? Manfaatnya begini, pemimpin orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mengikuti gerak pemimpin. Kita semua adalah orang yang senang kalau pemimpin kita itu sering bertemu, sering bersilaturahmi, saling ngobrol bareng, meskipun yang diobrolin adalah hal-hal yang ringan. Sementara itu dari sisi PDI Perjuangan, meski belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati akan bertemu, diyakini pertemuan keduanya tidak akan membahas deal-deal politik, apalagi berkaitan dengan kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hubungan Prabowo Megawati sudah memiliki ikatan persahabatan dan perkawanan tersendiri yang sangat panjang. Meskipun kedua tokoh ini belum bertemu secara fisik, secara langsung, dan belum berkomunikasi secara langsung, namun keduanya memiliki sejarah persahabatan, perkawanan yang sangat panjang. Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik. Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum. Jadi mungkinkah Prabowo dan Megawati akan segera bertemu di bulan ini? Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diberitakan bergabung dengan MKGR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tidak hadir pada acara ulang tahun organisasi tersebut. Menurut Menteri Bahlil yang mewakili Gibran, kecintaan Wapres Gibran tidak berkurang pada MKGR meski tidak hadir. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka batal hadir dalam puncak perayaan ulang tahun ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Sebelumnya Gibran berencana hadir dalam perayaan ulang tahun Ormas pendiri Partai Golkar ini. Kehadiran Wapres Gibran diwakili Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan meski batal hadir, kecintaan Gibran pada MKGR tidak berkurang. Jadi MKGR mencintai presiden, mencintai wakil presiden, begitupun sebaliknya. Presiden dan wakil presiden semakin cinta sama MKGR. Buktinya tadi kan ada video taping dari Pak Presiden dan Mas Wapres juga saya pikir senafas dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam konteks memperkokoh kekompakan bangsa kita ya.
Sebelumnya berhembus kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo segera bergabung dengan Partai Golkar melalui organisasi sayap Partai MKGR. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua tokoh tersebut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 di kisaran 4,7% hingga 5,5% dari sebelumnya 4,8 hingga 5,6%. Penurunan proyeksi ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia hingga pelemahan konsumsi rumah tangga. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi kisaran 4,7% hingga 5,5% dengan titik tengahnya 5,1%. Sebelumnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8 hingga 5,6% dengan titik tengah di 5,2%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2024 yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan BI. Kinerja ekspor Indonesia beresiko turun pada tahun ini karena adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia. Hingga pelemahan konsumsi rumah tangga terutama masyarakat kelas menengah yang menyebabkan kebutuhan investasi swasta juga belum kuat. 2025 berada pada kisaran 4,7 sampai 5,5%, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8 sampai 5,6%. Sementara itu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,2%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di angka 3,1%. Organisasi Perdagangan Dunia secara resmi menyatakan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan WTO tertuang dengan jelas dalam laporan hasil putusan panel WTO yang ditetapkan pada 10 Januari 2025. Di bulan pertama tahun 2025, pemerintah Indonesia merasa lega atas putusan yang diambil World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di mana WTO dalam laporan hasil putusan panel atau panel report secara resmi memutuskan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan tegas WTO ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia tersebut terbukti setelah Uni Eropa membandingkan dengan produk serupa yang berasal dari negaranya, rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, WTO juga menyebutkan Uni Eropa telah membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Sementara itu, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20 hingga 60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi Uni Eropa agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi di SBWTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Keputusan World Trade Organization terkait dengan Uni Eropa yang terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia disambut baik pemerintah. Menteri Perdagangan menegaskan dengan adanya hasil panel dari WTO, pemerintah Indonesia berhak untuk melanjutkan perdagangan kelapa sawit di Uni Eropa. Dispute Settlement Body World Trade Organization atau DSBWTO atau Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel milik Indonesia. Keputusan tersebut diambil dari laporan panel atau panel report WTO tertanggal 10 Januari 2025. Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menegaskan, dengan hasil WTO tersebut, pemerintah Indonesia berhasil membuktikan memang adanya diskriminasi oleh Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia.
Mendak menerangkan sifat laporan WTO tersebut meningkat kepada Indonesia dan Uni Eropa. Dan Uni Eropa wajib mengambil langkah-langkah perubahan terhadap regulasi yang diperlukan untuk keberlanjutan perdagangan minyak sawit di Uni Eropa yang harus dipatuhi sesuai putusan panel WTO. Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa dan negara mitra dagang lainnya tidak melakukan diskriminasi yang berpotensi menghambat arus perdagangan global. Selain itu, panel WTO juga menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit beresiko tinggi, serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low yield risk dalam Renewable Energy Directive. Sebelumnya, pada Desember 2019, Indonesia menggugat pertama kali Uni Eropa di WTO dengan gugatan European Union Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. Gugatan tersebut mencakup kebijakan Renewable Energy Directive dan Delicate Regulation Uni Eropa serta kebijakan Prancis yang menjadi hambatan akses pasar kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Hambatan tersebut terkait pembatasan konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit sebesar 7% dan ketentuan penghentian penggunaan biofuel berbahan baku kelapa sawit secara bertahap. Kini Uni Eropa diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang melanggar aturan WTO. Selanjutnya, secara paralel, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuka akses pasar produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa melalui berbagai forum perundingan. Pemirsa, membuat konten di depan rumah korban kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Anggota DPR sekaligus konten kreator Uya Kuya diusir pemilik rumah. I love how people are taking pictures like if they were really affected. Uya Kuya diusir warga Amerika Serikat lantaran membuat konten dan foto-foto di puing kebakaran di Los Angeles. Momen ini dinilai kurang berempati di tengah duka para korban kebakaran dan tidak memahami apa yang dirasakan korban ketika kehilangan rumah akibat kebakaran serta harus berjuang untuk menata kembali rumah dan hidupnya. Dalam videonya, Uya Kuya dan istri terlihat sedang mewawancarai warga Indonesia yang tinggal di sana dengan latar rumah salah satu korban kebakaran. Pemilik rumah mengeluhkan sikap orang-orang yang sedang asik memotret dan merekam kondisi rumah para korban kebakaran seperti Uya Kuya. Who are you guys? Who are you guys? Uya Kuya dan konten kreator lainnya harus mengerti penderitaan warga LA dan berharap mereka tidak datang lagi untuk keuntungannya sendiri. Who are you guys? Meski Uya Kuya sempat menjelaskan bahwa mereka punya keluarga di sini, namun warga LA ini tetap meminta Uya Kuya dan Astrid pergi dari lokasi. I'm sorry, this is ridiculous. Kita beralih ke informasi jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat. Cuaca dingin ekstrim dan angin kencang memaksa pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance digelar di dalam gedung Capitol Hill. Dan berikut laporan pimpinan redaksi iNews Aiman Wicaksono langsung dari depan gedung Capitol Hills, Washington DC, Amerika Serikat. Di belakang saya ini adalah Capitol Hill. Ini akan menjadi tempat bersejarah di mana Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump, akan dilantik dan diambil sumpah. Gedung Capitol Hill ini adalah gedung parlemen. Di Indonesia adalah gedung DPR, MPR, DPD. Kalau di sini ada senator dan House of Representative atau Dewan Perwakilan Daerah, DPD dan DPR-nya. Dan ini adalah kantor mereka. Dan kali ini ada perbedaan. Persis seperti 40 tahun yang lalu saat Ronald Reagan dilantik tahun 1985. Yang biasanya di luar ada parade dan sebagainya, ini udah siapkan dan saya akan tunjukkan pada Anda. Tapi kali ini dilantik di dalam karena ada hembusan angin Arktik dari kutub utara. Saya akan menunjukkan efek dari hembusan angin Arktik yang sangat dingin karena minus 13 derajat di Washington DC, Amerika Serikat ini. Dan membuat pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan J.D. Vance harus berubah dari outdoor ke indoor, dari luar ke dalam. Ini buktinya. Ini adalah bagian dari National Mall yang merupakan kolam gitu ya, air. Dan Anda bisa melihat semua jadi es, jadi salju. Ya.
semuanya dan memanjang ke arah sana. Nanti ada beberapa rangkaian dari pelantikan Presiden Trump, mulai dari pukul 12 siang waktu Washington DC pada tanggal 20 Januari 2025, dari sekitar pukul 9 pagi sampai puncaknya pada 12 siang, itu adalah pengambilan sumpah, lalu lanjutkan dengan parade dan seterusnya sampai malam ada inauguration ball atau pesta dansa yang merupakan tradisi dari pelantikan Presiden Amerika Serikat. Tapi Anda bisa melihat juga di sebelah kanan saya ini toilet-toilet umum telah disiapkan, tapi entahlah karena berubah menjadi indoor, apakah nanti akan ada keramaian di sini atau tidak. Informasi yang terakhir saya dapatkan, para pendukung Trump tetap akan datang, namun sebagian juga membatalkan. Tapi mungkin nanti tetap akan ada kerumunan meskipun tidak terlalu banyak. Dan memang cukup dingin suhunya di sini. Hari ini saja, ini saya minus 2 sampai minus 5 derajat. Malam bisa minus 10 derajat. Dan nanti pada saat pelantikan itu bisa minus 13 derajat Celcius. Dari Washington DC, Amerika Serikat, persis di depan Capitol Hill, Washington DC, Aiman Wicaksono melaporkan.